unggah video yang menggambarkan bahwa kejahatan terjadi karena lingkungan. Video tadi menjelaskan mengenai Pasar Kembang, suatu wilayah lokalisasi yang berada di Yogyakarta. Bukan hanya tentang prostitusi, tapi juga tentang premanisme. Memang cukup menyedihkan, namun inilah faktanya. Kejahatan selalu didasari oleh suatu keinginan dan juga lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Malik Farhat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Malang kelas F, dengan NIM 202010110311 Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ganaudi Riswantoro, akan membahas secara gamblang mengenai apa itu kriminologi, apa urgensi dari pembelajaran kriminologi, serta mazhab-mazhab dalam aliran kriminologi. Sebelum jauh bahas mengenai kriminologi, mari kita kupas secara singkat terlebih dahulu, apa itu kejahatan. Menurut R. Susilo, kejahatan memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Menurut segi yuridis, sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam segi sosiologis, kejahatan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain tanpa melanggar suatu undang-undang. Dari dua penjelasan di atas tadi, dapat kita simpulkan secara singkat bahwa jahat, kejahatan, dan kriminalitas adalah suatu hal yang berbeda. Jahat adalah suatu karakter atau tindakan yang dapat dinilai orang lain sebagai jahat, namun tidak dinilai orang lainnya sebagai kategori jahat, atau mengganggu seorang individu atau wilayah tertentu. Sedangkan kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, sehingga pelakunya berhak dijatuhi suatu sanksi dan dapat dikatakan sebagai seorang kriminal. Dalam hal ini, kita harus mengerti mengenai pembelajaran kriminologi agar kita bisa tahu mana perbuatan yang jahat dan mana perbuatan yang mengarah kepada kejahatan atau kriminalitas. Selain itu, kita juga bisa mengerti mengenai mengapa seseorang melakukan kejahatan tersebut. Apa dasar seseorang melakukan kegiatan yang tercela yang melanggar hukum, serta motif-motif apa yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku dari kejahatan. Pada minggu pertama tahun 2021, kepolisian menemukan 4.650 kejahatan dan naik 5,06% di minggu kedua. Hal ini terbilang sangat luar biasa dan timbul suatu pertanyaan. Undang-undangnya yang terlalu ketatkah, atau masyarakatnya yang kurang melek hukum, atau pemerintahnya yang tidak sadar akan keadaan masyarakatnya? Di era yang sangat modern ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara gamblang, namun kejahatan juga dilakukan bisa secara online, yaitu cybercrime. Kejahatan jenis inilah yang saat ini sedang marak terjadi. Dan kejahatan cyber yang cukup menyita mata saya adalah kejahatan di bidang perbankan yang terjadi pada seorang wartawan senior bernama Ilham Bintang yang uangnya raib bernilai ratusan juta rupiah. Dan sangat luar biasanya lagi, seorang hacker ini bernama Desar, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan titel tamatan sekolah dasar, berhasil membobol suatu provider yang dikuasainya saat itu, yaitu Indosat. Dalam hal ini kita dapat mengkaji secara bersama bahwa kejahatan tak mengenal usia, kejahatan tak mengenal tempat, dan tak mengenal pada siapa ia akan tertuju. Kejahatan memang ada karena memang sudah direncanakan. Seorang penjahat memang berencana akan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini teman saya Ganaudi akan menyampaikan mengenai kejahatan menurut para ahli, agar kita bisa memahami secara baik mengenai apa yang terjadi pada pelaku, mengapa pelaku melakukan hal tersebut,
dan apa saja yang mendasari motif-motif dari terjadinya suatu kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganaudi Riswantoro dengan NIM 20201011-0311349. Di sini saya bersama teman saya yaitu Aldi Malik Farhad akan menjelaskan beberapa poin mengenai definisi kriminologi, ruang lingkup kriminologi, objek kriminologi, hubungan kriminologi dengan kejahatan, dan mazhab-mazhab yang ada di kriminologi. Nah, untuk yang pembahasan pertama, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard tahun 1830 sampai dengan 1911, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata, yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas. Dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, beberapa sarjana terkemuka juga memberikan definisi kriminologi itu sendiri, yaitu yang pertama ada Edwin H. Sutherland. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Lalu ada Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Selanjutnya ada Wood. Ia menyatakan istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat. Lalu ada Notch. Ia menyebutkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Nah, dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup kriminologi. Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi 5 bagian, yakni ada antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, dan penologi. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat, ciri tubuhnya seperti apa. Juga meneliti apa ada hubungan antara suku, bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Lalu sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat untuk mengetahui sampai di mana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Lalu psikopatologi dan neuropatologi kriminal. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut. Lalu ada penologi. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat
yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemindahan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemindahan dengan kejahatan yang dilakukan? Nah, lalu ruang lingkup kriminologi terapan meliputi 3 bagian, yakni hygiene kriminal, politik kriminal, dan kriminalistik. Nah, tujuannya untuk mencegah kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk timbulnya kejahatan, serta sejauh mana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah kejahatan. Yang kedua ada politik kriminal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencurian dan penjamretan yang banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja. Maka pemerintah harusnya melakukan program pendidikan keterampilan yang diajukan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Lalu ada kriminalistik. Ilmu ini mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan dan penyidikan secara saintifik. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan scientific kriminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah atau DNA, balistik, terus alat pembantu keracunan kedokteran, kehakiman, forensik, psikologi, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya objek kriminologi. Nah, kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam aspek. Harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kacamata yang lebih luas. Dengan demikian, objek kriminologi itu mencakup 3 hal, yaitu kejahatan. Yang pertama kejahatan, yaitu perilaku yang disebut sebagai tindakan kejahatan. Kejahatan memiliki kriteria jika perbuatan tersebut dipelajari dari perundang-undangan pidana, di mana tindakan kejahatan yaitu tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma yang berada di peraturan perundang-undangan pidana. Misalnya saja adalah kejahatan dalam pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan yang berhubungan antar makhluk hidup. Penyebab kejahatan sendiri adalah keinginan. Yang pertama adalah keinginan, kesempatan, dan lemahnya iman. Kenapa bisa dikatakan demikian? Keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan. Keinginan ini bisa didasarkan pada psikologi manusia yang selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika kejahatan dilakukan berdasarkan keinginan, akan lebih sulit untuk menyadarkannya. Lalu kesempatan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bisa didasari pada kesempatan. Kesempatan ini diperoleh dari adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, misalnya karena kondisi yang sepi, barang-barang yang mewah, dan lain sebagainya. Lalu lemahnya iman. Kelemahan iman yang dimiliki seseorang juga menjadi salah satu unsur kejahatan seseorang. Iman berkaitan dengan kepercayaan pada Tuhan. Definisi iman ini haruslah diyakini di dalam hati kita masing-masing, dilakukan dengan amal perbuatan dan diucapkan dengan lisan.
Iman yang berhubungan dengan lembaga agama sangat memiliki keterikatan masyarakat untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Nah, dampak dari kejahatan yaitu merugikan orang lain, menyebabkan kemiskinan dalam masyarakat, menyebabkan rusaknya keteraturan sosial dan dampak negatif lainnya. Lalu poin kedua, penjahat. Penjahat merupakan seorang yang melakukan aksi kejahatan. Pelajaran terhadap perilaku atau penjahat ini utamanya dilakukan menggunakan aliran positif. Aliran positif ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebab akibat kenapa seseorang melakukan kejahatan. Adapun perbedaannya terletak pada aspek biologis, sosiokultural, serta psikologis. Lalu poin ketiga, reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta penjahat atau perilaku, yaitu terkait dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan tahu gejala yang ada di masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau bisa membahayakan masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan kriminologi dengan kejahatan. Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normatif disiplin yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma yang ada sosial tertentu. Sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Lalu, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial. Kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya atau dinikmati, atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menyiksa monyet yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif. Oleh karena itu, selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta faktor alamiah seseorang. Dengan demikian dapat memberikan breakthrough yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada yang tertuduh. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya persilakan teman saya Aldi Malik untuk melanjutkannya.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kriminologi mazhab lingkungan yang ada atau tercetus untuk menentang mazhab yang diciptakan oleh Lombroso yang menyatakan bahwa seorang penjahat memang dilahirkan sebagai seorang penjahat dengan membawa suatu ciri-ciri fisik tertentu semenjak ia dilahirkan. Pada mazhab lingkungan ini menjelaskan mengenai seorang penjahat tercipta karena keadaan lingkungannya, atau seorang penjahat bisa melakukan kejahatannya atas dorongan serta pemupukan dari keadaan lingkungan sekitar. Contohnya saja, seseorang yang jahat atau memiliki circle pertemanan yang jahat, maka ia akan melakukan kegiatan itu pula. Karena kegiatan sosial terkadang mempengaruhi karakteristik seseorang. Contoh kasusnya, di Kota Malang sendiri terdapat 2 kampung yang kini telah dialihfungsikan. Yang awalnya kampung kumuh tidak terjamah atau kampung kumuh yang penuh dengan preman setelah berbagai macam kejahatan terjadi di sana, yaitu Kampung Biru Arema dan Kampung 3D atau Kampung Warna-Warni. Kampung ini kini telah dialihfungsikan menjadi kampung wisata yang menyebabkan eksistensi dari kegiatan premanisme di sana telah berkurang atau bahkan mungkin saja hilang. Kegiatan-kegiatan yang dulunya berbau tentang judi, narkoba ataupun pencurian kini tidak lagi terjadi karena lingkungannya kembali menjadi positif dengan datangnya mata pencaharian baru. Di lingkungan wisata yang saat ini cukup digemari oleh masyarakat di Kota Malang maupun luar Kota Malang, membuat mereka kembali memutar otak dan membuat kreativitas mereka kembali terpicu, di mana mereka mulai membuat dagangan-dagangan, mulai menciptakan suatu gambar-gambar atau karya-karya yang bernilai positif dan tidak lagi merusak lingkungan mereka sendiri. Bahkan lebih simpelnya, mereka bekerja sama untuk melakukan kegiatan parkir yang tampaknya memiliki untung yang sangat besar karena memiliki banyak sekali wisatawan yang datang. Hal ini kembali memperkuat statement bahwa lingkungan mempengaruhi karakteristik seseorang, entah ke arah yang jahat atau ke arah yang lebih baik. Pada zaman dahulu atau sebelum mereka menjadi suatu kampung wisata, banyak sekali kejahatan karena mereka tergolong sebagai masyarakat di kalangan bawah yang harus mencukupi kehidupannya secara terpaksa atau bahkan harus bagi mereka untuk melakukan kejahatan itu untuk menyambung hidupnya serta menyampaikan suatu hawa nafsu dari manusia itu sendiri. Pada mazhab ini pun dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Menurut pakar, bahwa suatu kejahatan ada karena dipupuk oleh dan dibesarkan oleh keadaan lingkungannya. Selain itu, hawa nafsu manusia pun juga berpengaruh terhadap suatu tindakan kejahatan tersebut. Di mana ketika mereka berada dalam kasta terbawah, namun mereka ingin mencapai titik di mana mereka bisa melakukan apapun, akhirnya mereka melakukan hawa nafsunya dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan undang-undang. Kemudian kejahatan dalam mazhab ini pun dibagi menjadi 3 lagi, atau dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu anomia, ketidakadanya moral, kemudian ketegangan, dan penyimpangan budaya serta kontrol sosial yang tidak terjadi di sana. Ketika semua orang dalam suatu wilayah berbuat kejahatan, siapa yang akan melarang dan mengingatkan? Di sanalah kejahatan akan semakin membesar dan membentuk suatu circle atau membentuk suatu ikatan yang sangat kuat dan saling membantu dalam hal yang tidak benar. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, yaitu kampung yang awalnya dikenal sebagai premanisme, akhirnya bisa berubah menjadi kampung yang cukup kreatif, bahkan memiliki pendapatannya sendiri. Menurut saya, pada saat ini atau pada era ini, pemahaman inilah yang cukup relate atau cukup sesuai dengan keadaan kejahatan atau keadaan sosial masyarakat di saat ini.
Karena pemahaman ini pula lah terbagi menjadi 3 macam golongan manusia, yaitu kalangan atas, kalangan tengah, dan kalangan bawah. Yang sama seperti saya jelaskan tadi, mengapa kejahatan bisa terjadi, mengapa kejahatan selalu menyudutkan sosok-sosok di kalangan bawah. Karena mereka tidak punya pilihan lagi selain melakukan hal-hal atau lingkungannya menekankan ia untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada kesempatan kali ini pula, saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus dari kejahatan diiringi oleh lingkungannya. Hal ini terjadi pada seorang remaja berinisial NF yang melakukan pembunuhan kepada bocah berusia 6 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah temannya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Hanifah, seorang kriminolog yang diundang pada Indonesia Lawyers Club kala itu, mengatakan bahwa NF memang memiliki suatu keterbelakangan atau gangguan mental atau suatu hal yang memang ada terbesit dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun sebenarnya ia tidak berani, sebenarnya ia tidak mau melakukan hal tersebut. Namun keadaan lingkungannya yang membuat ia melakukan hal seperti itu dengan membunuh seorang temannya sendiri berusia 6 tahun dan berhasil menyembunyikannya selama 1 hari. Mengapa tidak ada yang tahu? Mengapa orang tua NF tidak tahu selama ini bahwa NF suka menonton film-film yang berbau thriller atau berbau mengenai pembunuhan? Mengapa di kamar NF terdapat banyak sekali gambar-gambar mengenai pembunuhan? Mengapa NF sangat menyukai darah? Mengapa orang tuanya bisa tidak tahu? Dan mungkin saja kegiatan kekerasan yang terjadi di rumahnya diserap oleh NF. Dan menurut Hanifah pula, NF dapat dikatakan sebagai korban lingkungan. Korban lingkungan keluarga yang tidak peduli padanya. Korban lingkungan keluarga yang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada dirinya. Hal ini terbukti ketika NF sendiri menyerahkan diri kepada kepolisian pada keesokan harinya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita memperhatikan suatu lingkungan sosial kita. Bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita hidup, dan bagaimana cara kita mencari seseorang yang bisa sesuai dengan diri kita dan menopang kita ke arah yang lebih baik. Lingkungan sangatlah berpengaruh atas segala tindak tanduk manusia. Oleh karena itu, disinilah titik berat dari mengapa kita harus belajar suatu kriminologi, baik dari mazhabnya ataupun dari motifnya. Karena di situ kita dapat mengerti apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan agar kita tidak terjerumus di kemudian hari. Sekiranya seperti itulah yang dapat saya sampaikan bersama rekan saya Ganaudi. Semoga ini cukup bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Tidak hanya sebagai ilmu mengenai kriminologi, tapi sebagai pandangan atau pedoman bagi teman-teman untuk kembali aware atau berhati-hati dalam mencari suatu circle pertemanan agar kita tidak terjerumus dalam lubang-lubang pertemanan yang salah, baik narkoba ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.